video. Ya, berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Di dalam pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bekerja sama dengan LPK Santo Komputer kali ini, kita akan membahas tentang kewirausahaan, di mana 20 peserta akan dilatih supaya setelah mengikuti pelatihan dan bahkan selama ikut pelatihan sudah mulai berwirausaha. Nah, langkah-langkah seperti apa? Mari kita ikuti yang sebagai berikut ini. Ya, saya mulai dengan ChatGPT. Ya, nah di sini setelah kita masuk ke browser itu ada pilihan, kita boleh search di sini ChatGPT online, lalu kita klik ChatGPT OpenAI. Jadi artificial intelligence di sini. Ya, kita klik OK. Kemudian dia akan memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan banyak pilihan. Ini sebetulnya sifatnya open source. Artinya Anda bisa berpartisipasi untuk mengatur-ngatur menunya. Tapi tentu Anda mulai dari hal yang sederhana, yaitu mulai login di sini. Kemudian kita pilih ChatGPT. Nah, kalau yang sudah connect langsung ada. Ya. Tetapi kalau Anda belum, nanti di sini ada pilihan login with Google di tengah gitu ya. Login with Google. Bentar. Ya, biasanya ada login with Google di sini. Nah, saya akan mulai dari awal. Di sini misalnya selamat siang. Nah, dia langsung jawab. Selamat siang, bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini gitu kan. Kemudian saya mulai gini. Misalnya ya, saya sedang belajar kewirausahaan misalnya. Ya. Tolong beri ide ya, bagaimana misalnya ya, mulai berwirausaha misalnya gitu ya. Begitu kita oke, kita seperti chatting dengan teman gitu. Kita oke, dia akan masuk menjawab. Tak 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 gitu langsung. Itu dia ngasih paparan, ngasih PowerPoint-nya. Ini PowerPoint ini jadi PowerPoint saya juga. Ini dia kasih itu. Nah ini. Tentu saya senang bisa membantu Anda. Ya, apa minat atau keahlian khusus yang Anda miliki? Jika Anda dapat menggabungkan ya passion dengan bisnis. Nah ini, yang penting itu bagaimana kita menggabungkan antara passion dan bisnis. Itu bisa menjadi awal yang baik. Ini kan menggabungkan. Walaupun Anda saat ini masuk itu kan ini respon pertama, respon kedua ini ada dua, ini kanan dan kiri. Itu tadi kan hanya respon umum ya. Ini, ya, dia bilang, ya, tentu saya senang mendengar bahwa Anda sedang belajar kewirausahaan. Mulai bisnis bisa menjadi langkah yang menarik dan menantang. Berikut beberapa ide untuk mulai bisnis. Nah, ini pemecahan masalah lokal, e-commerce, ya, jasa konsultan, dan seterusnya, ya, ini banyak. Ini ide-ide bisnis. Tetapi kan dia belum kita jawab tentang ini. Misalnya, ini bahasanya juga tidak harus baku-baku benar ya. Misalnya, gini bro, misalnya ya, gini bro, pelatihan yang saya ikuti dari Kementerian Pendidikan itu saja dan Kebudayaan itu dengan tema itulah. Nah, temanya ini kita kasih itu ya. Itu jaringan komputer dan sistem administrasi, gitu kan? Kita laporan aja. Kita nggak mengajukan pertanyaan, kita klik OK, dia langsung menjawab di sini. Ini. Itu terdengar seperti pelatihan yang sangat relevan, terutama dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang terus meningkat. Jaringan komputer dan sistem administrasi menjadi inti dalam menjalankan banyak aspek bisnis dan organisasi modern.
Berikut beberapa ide bisnis yang dapat Anda pertimbangkan setelah mengikuti pelatihan jaringan komputer dan sistem. Pertama, jasa pengelolaan jaringan. Kemarin pada eh, penutup itu kan saya sampaikan, nanti hari Sabtu jangan lupa sampaikan ke Pak Heri untuk ini. Jadi ini bagian juga nanti tanggal 8 itu ada presentasi, karena tanggal 7 Anda dapat pelatihan dari Bunda Sas itu yang namanya public speaking. Bagaimana Anda berbicara di depan umum itu dengan enak, dengan relax dan audiens fokus gitu ya. Karena nanti waktu Anda menawarkan suatu produk jaringan komputer dan sistem administrasi pun kan ada juga presentasi. Banyak kan saja yang betul-betul wow, yang keren. Anda datang ke kantor wali kota, Pak Wali, saya punya proyek. Itu tidak ngerti loh, Mas. Serius betul. Atau ke kantor bupati, Pak Bupati saya mau izin, kasih kesempatan. Sekarang pemerintah itu memberdayakan anak-anak milenial seusia Anda itu. Mau izin saya mau menyampaikan presentasi. Presentasi untuk belajar public speaking itu satu paket itu jumlahnya kan tiga kali pertemuan. Harusnya Anda tuh bayar 2,5 juta itu. Tapi di sini kan Anda difasilitasi oleh kementerian gitu. Jadi nanti Anda ketemu dengan Bunda Sas itu 3 kali. Terus baru pertemuan pertama besoknya presentasi di sini tentang peluang bisnis yang harus sudah Anda temukan dan sudah mulai dirintis sekarang ini, gitu. Tidak besok, sekarang. Itu kemarin saya katakan bahwa di sekitaran kampus Untidar, UMM, di prodi kebidanan Ngembe sana, keperawatan, banyak kampus di Magelang, banyak tempat-tempat kuliner itu free wifi yang kita nikmati waktu kita ngopi atau ngafe atau apapun di kafe-kafe itu lemot, nggak maksimal gitu. Nah, tetapi Anda datangnya aja ke pemilik kafe itu, Pak, Bu, saya buat supaya pelanggan puas sehingga orang-orang yang tidak belanja di sini atau tidak beli produk minuman atau makanan di sini ya tidak punya akses untuk itu. Jadi kode PIN-nya itu di random. Jadi walaupun 10 orang di sini sama-sama beli, katakanlah minimal 10.000 atau 15.000, kekuatan ketahanan kita di kafe itu kan paling 3 sampai 4 jam. Rata-rata 3 jam, survei itu 3 jam. Maka setelah 1,5 jam itu habis, beli lagi, baru kasih lagi, gitu loh. Sama-sama itu yang namanya simbiosis mutualisme. Artinya apa? Artinya si pemilik kafe ya untung, yang nongkrong net atau apapun memanfaatkan jaringan wifi itu juga untung. Itu nanti dengan mikrotik yang satu tas itu kemarin Pak Heri juga sudah saya sampaikan itu. Ini, jadi Anda sebagai jasa pengelolaan jaringan, ya di sini kan dikatakan, nah ini jelas ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, tawarkan jasa pengelolaan jaringan komputer untuk bisnis kecil dan menengah, ya kan? Ini melibatkan pemantauan, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan mereka, konservasi keamanan dan seterusnya. Ini tadi saya baru menjelaskan tentang manfaat ChatGPT. Walaupun ChatGPT tidak hanya terkait dengan kebutuhan kita saat ini ya, tetapi kita bisa bertanya hal-hal yang lain. Ya, saya punya ini presentasi saya akan masuk ke mana nih? Oke, ini saya tutup ya. Nah, saya mau share screen yang baru yaitu tentang PowerPoint saya. Tetapi saya kan harus masuk terlebih dulu ya. Ini kalau ini saya buka itu tidak masuk ke Zoom, ini belum. Ini masuk di sini di kelas, tetapi Anda dengan saya kan sama sebagai penyiarnya, sebagai presentatornya, tapi si audien di Zoom saya belum masuk. Oleh karena itu saya harus share screen namanya. Tadi kan sudah saya share screen yang ChatGPT, sekarang saya share screen untuk yang PowerPoint-nya. PowerPoint saya ini saya share screen. Ya, nah ini gini.
saya tidak perlu slideshow karena saya mau supaya aman di dalam gini. Karena di dalam Zoom kita itu seringkali ada stuck gitu. Tampilan yang di layar kita dengan di audiens belum tentu sama. Ini tampilan saya dengan Anda sama ya. Jadi gini. Jadi pendidikan kecakapan wirausaha. Bidangnya jaringan komputer dan sistem administrasi. Tadi si ChatGPT sudah memberi suatu telaah itu ya. Tapi sebenarnya yang mau saya sampaikan dari kata cakap, kata dasar cakap. Jadi Anda dididik untuk cakap. Cakap itu menjadi terampil, menjadi kompeten, menjadi ahli. Ya. Ahli dalam bidang berwirausaha. Dari kata wirausaha, nanti dari kata dasar usaha. Nanti di dalam ChatGPT selanjutnya dia akan menyebut juga perusahaan. Perusahaan juga dari kata usaha. Jadi Anda walaupun namanya kelompok usaha ya kan, dari kata dasar usaha. Kelompok usaha bersama. Nanti di paparan selanjutnya nanti juga ada legalitas segala macam itu. Tapi yang utama dan pertama Anda harus ditegaskan pada diri sendiri itu supaya Anda cakap dalam berwirausaha ya. Tentunya pertamanya karena pelatihan kita di dalam bidang jaringan komputer dan sistem administrasi, tentu Anda harus cakap dalam bidang itu dibutuhkan waktu 50 hari itu. Anda difasilitasi dengan alat-alat itu termasuk ya nanti alhamdulillah dikabulkan, direalisasikan sekitar tanggal 20-an. Itu sudah baik. Karena harusnya nggak dapat notebook ya. Jadi Word, Excel, PowerPoint, jaringan sudah lebih dari cukup. Yang penting bisa konten, bisa apa. Nah, maka supaya menjadi cakap itu sebetulnya pengalaman saja sih, pengalaman saya pribadi dan juga sudah saya sharing ke beberapa tempat di mana saya diberi kesempatan untuk menyampaikan presentasi saya itu rumusnya ABC gitu. Rumusnya ABC. Yang atau boleh ambil ulang kopi ya. Ada kopi belum? Ambil aja ada apa? Ya. Karena saya perlu melucu juga ya. Biar apa ya? Biar nggak tekan ya. Serius banget. Ya serius tapi santai. Jangan sampai tumpah yang penting. Jadi gini, rumus untuk karena betulnya gini sebetulnya saya sih bisa saya dengan gojekan guyon itu. Cuma kadang-kadang spontan aja. Karena ini sebetulnya serius betul. Ada orang itu jualan HP gitu. Harganya 1.300.000. Terus karena temannya itu ditawari oleh orang lain 1.600.000. Barangnya sama persis. Harga pokoknya 1.300.000. Kemudian dia tanya, Mas, aku butuh HP. Duitku cuma 1.500, 1,5 juta. Ini tawarnya 1.600, maksudnya 1.600.000. Iya, golek. Nah, terus dia berhitung, dia punya harga 1.300. Terus karena dia punya anggaran 1.500.000, Anda jual berapa? Biar nggak ngantuk ya. Jadi gini, harga di pasaran merek tertentu, saya nggak mau nyebut merek, mau kira marketing ya. Enggak, saya nggak fanatik juga, yang penting bisa dipakai. Harga pokoknya 1.300.000. Dia punya uang 1.500. Ditawari 1.600.000. Barangnya sama. Padahal di pasaran dijualnya 1.350.000, 1.400.000, ada yang 1.250.000, 1.335.000, macam-macam. Anda jual berapa? Oke. Berapa? Ini motor duitan nih. Ya, tapi tidak apa-apa. Harus. Kalau kamu tidak motor duitan, cuma jadi pengusaha itu loh. Pengusaha itu jadi motor duitan. Wong kadang-kadang kulit kacang mak lebat biru dikira duit 50.000-an. Nah, iya loh. Iya, Pak lebat itu, wah, Pak lebat itu, wah, gombalan itu 50.000. Ini si berisi, nggak apa-apa. Wajahmu memang wajah sendu. Senang duit.
Mas itu sendu betul. Tak kira candu. Sendu itu senang duit. Tapi memang siapapun enggak ada. Iya, Pak. Oke, 1,4 berapa? Itu kemarin. Oke, itu pas ya. Usaha ke korbannya. Itu namanya menggunakan kesempatan dalam kesempitan gitu. Oke, Mas. 1.500.000. 1,400 berapa? 1.500.000. Itu sudah 400. Berapa? 1.475.000. Oke, Mas Adel. 500. Berapa Mas? 1.400. Berapa? 1.400. Ya. 1.400. Terus berapa? 1.500. Tak ulangi loh ya, tak ulangi ini nanti kan mungkin kayak ngantuk ya. Di pasaran harganya 1.325.000 sampai 1.350.000. Harga koloannya, harga pokoknya 1.300.000. Barang sama persis. Merek, tipe, kemampuan sama persis. Harga kolaan tuh waktu belanja itu loh. Ya. 1.300.000. Counter jualnya 1.325.000, ada yang 1.360.000, ada 1.350.000. Nah orang ini dedet 1.500.000, mau beli barang yang itu juga, kasih harga berapa? 1.400.000. Kasih jambang biasa. Oh jangan kebangetan masakin ya. Nah ini hati-hati ya. Ini yang namanya soft skill. Kan kita belajar komputer dia hardware, software, dan firmware. Tapi kita itu kalau di dalam kerangka berkomputer, kita tuh sebagai brainware-nya. Tetapi kita sebagai pengusaha itu tiga-tiganya. Kita ya software, ya hardware, ya firmware. Ayo, berapa? Ayo, Tetap sama. ini soft skill namanya. Ya, tetap sama. Oke, kamu berpendidikan teguh kuat. Ya. Oh ya, sini ada jurang itu, Mas, masuk minggir. Kok nek minggir cemplung mati. Orang apa aku tekad tuh. Nyemplung mati tenang. Enggak apa-apa. Yo, berpendidikan yang teguh itu bagus, tapi juga tidak boleh saklek gitu. Harus fleksibel. Oke. Itu tadi teman. Di mana dia itu pada waktu tertentu nantinya juga bisa minta tolong Anda lagi. Iya. Berapa? Nah, Ayo, yang pikir kalau untuk teman bisa. enggak lah. Sejak tadi teman itu. Sejak tadi kan teman. Berapa? Ada tinggal rasanya. Ya. Dia kejam tapi punya hati masih. Nanti orangnya masih tidak. Berapa? 1.35. Kenapa? Tadi kan pertamanya 1.500. kenapa turun? Kenapa turun? Ya harus ada argumennya, harus ada alasannya itu loh. Dia kan musafir punya hati dia. Jadi hatinya tidak sekeras batu. Ayo. Ngambil untung tapi dikit. Iya. Harapannya apa gitu? Ya wis. Berapa Mas? Saya 1.500.000, tapi karena teman saya diskon bisa 1.400.000. Oke, berapa? Saya tadi 1.500.000. Sekarang? Jadi 1.375.000. Oke, berapa Mas? 1.400.000. Terus? Saya tadi dari 1.475.000 saya turunin menjadi 1.375.000. Ya, terus. Saya jadi 1.450.000. Oke, dulu. Terus. Terus. Di 1.500. Jadi untungnya berapa? Untungnya berapa? Untungnya berapa? Untungnya berapa? Di sini. Hitung cewek loh, aku udah hafal ya. Sehingga dengan harga jual tadi itu, Anda untung berapa? Bakimu pira Mas? Kolamu 1.300.000 dijual. Oh gitu ya. Nanti tanya ChatGPT. Terus bisa kok dia ini. Terus untungnya berapa? Untungnya berapa? 100. Untungnya? 75. Untungnya berapa? 100. Berapa? 75. Untungnya berapa? 150. Untungnya berapa? 100. Terus? 100. Terus? Wes, nggak apa-apa. Setelah itu orang nggak mau beli lagi gitu. Wes, larang. Aku tuh kamu sih murah. Gini,
keuntungan besar, tapi hanya sekali belinya. Wih, mandek. Tapi yang jual 1.325.000, untungnya selawi tak lebih. Tapi yang tuku terus, terdino soal tuku peng seket, peng sepeda itu. Jadi itu akumulasi, itu yang disebut bisnis retail itu begitu. Itu bisnis murni, bisnis barang itu begitu. Tetapi Anda itu kan bisnisnya dalam bidang jaringan komputer itu sesuatu yang bersifat jasa. Walaupun ada barang-barang yang dibeli, barang-barang yang dibeli disampaikan aja ke itu konsumen. Pak, Bu, ini belanjanya ini. Apa adanya? Notanya asli. Seperti itu. Katakanlah untuk membangun jaringan masuk tadi satu titiknya kan dikasih harga, harusnya harga pokok jasa pemasangan ya itu 1.100.000. Tentang kabelnya, tentang alat CCTV-nya, tentang apanya, itu kan ini loh belanjanya. Mau belanja sendiri boleh, mau apa? Sama, saya tidak ngambil untung spesial pun. Ibu atau bapak hanya membayar saya itu jasa. Hanya. Tapi jasa itu keren. Betul. Saya alami 33 tahun. Saya nggak pernah mengambil. Kalau ada siswa, Pak, saya mau butuh netbook atau laptop ini, speknya ini. Oh ya, silahkan cek di toko manapun. Harganya berapa? Itu dicek. Harganya ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Ya boleh tak tukar. Oke, Tuan kasihkan saya 5 juta. Persis. Notanya ada nota dari toko itu. Gitu. Terus dia belajar ini, belajar itu. Saya dapatnya dari dia kursusnya. Kemarin saya kan wisata di daerah Gunung Tangkuban Perahu sana. Itu begitu datang itu dibantu loh, difoto, di video, mau gaya apa dilayani. Mau 1 jam, 2 jam dilayani. Nggak usah bayar, Bapak nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah bayar. Betul-betul nggak bayar, 0 rupiah. Tapi dia jualan itu loh, jualan ada tasbih, jualan ada rosario, ada macam-macam jualan. Pak, Bapak kan dari Magelang dan jauh-jauh, kalau nggak beli nanti kalau belum tentu setahun lagi, 2 tahun lagi belum tentu ke sini. Itu yang namanya soft skill. Ya. Setahun lagi belum tentu ke sini. Nanti kalau tetangga minta oleh-oleh apa yang Tangkuban Perahu gitu kan. Masa Bapak nggak bilang nggak oleh-oleh kesel. Oh, padikil lah gitu. Tetangga kan bilang gitu kan. Kita itu tidak bisa nolak. Itu kemampuan yang namanya soft skill itu harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Walaupun berangkatnya dari jaringan komputer dan sistem administrasi. Gitu. Tadi yang Pak Iri besok setelah Anda sampaikan, Pak, mikrotipnya dibuat supaya random. Pak Iri itu seperti kita semua, sama. Nah, digawe penasaran itu belajar terus ilmunya semakin banyak. Itu ilmu baru itu. Ilmu baru. Jadi wifi yang di sini belum tak bagi-bagi. Semua orang siapapun yang mau lewat di situ nongkrong duduk tuh banyak itu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Wong turah-turah tempat saya itu yang pakai iklan saya. Walaupun besok Anda sudah selesai pelatihan, Pak, permisi mau numpang wifi, ya silakan aja. Tapi untuk warung-warung itu loh, wah itu kalau yang pakai banyak kan dibagi-bagi, kecepatannya jadi rendah gitu. Maka Anda harus melakukan yang disebut di sini adalah ini. Ada yang namanya algoritma. Algoritma itu ilmu logika gini. Kalau misalnya tadi ya, Anda algoritma kan baru saya sentuh di awal. Kalau Anda untung 100.000, 75.000 atau berapa, beli ini mas sekali itu ya wes, untunganmu ya bisa kita 100.000. Tapi kalau misalnya Anda margin keuntungannya kecil, dalam tanda petik nilainya hanya 25.000 atau mungkin 15.000. Kalau dia jual 1.315.000 kan ya udah untung dong. Mas, tukun ngono wae, kacek 10.000. Bagi pembeli yang merekomendasikan ini, dia sudah untung 5, ada margin 35 dari harga kan 1.325.000 dia jual 1.315.000. 60.000 tetap beli di situ. Walaupun hanya 10.000. Nah, semakin banyak itu yang namanya bisnis retail. Jasa lebih. Jasa itu paling nggak ada saingannya, nggak ada pembandingnya. Nah, jaringan gini, beres apa? Oh, kalau KUB apa gitu, sebutkan nama.
itu mulai membranding diri. Brand itu penting. Terus di branding terus. Itu yang sampai sekarang menjalankan itu Mas Rizky itu kan selalu tanya Senopati Corporation. Corporation itu kan seolah-olah perusahaan yang wow besar ya, corporation itu kan. Padahal ya boleh, nggak apa-apa, sah gitu. Ya. Nanti di dalam paparan selanjutnya itu ada yang disebut dengan legalitas usaha kita. Nanti saya kasih tahu caranya. Nah, sebelum itu ada yang namanya algoritma. Jadi algoritmanya itu gini. Oh, kalau orang belanja, saya mengambil margin hanya 15.000 per item, kali 10, kali 20, kali banyak gitu. Ya walaupun untuk mencapai untung 100.000 sekali, wes langsung. Ini butuh lebih dari 8 kali ya. 15.000 kali 8. Baru 100.000. Ya. Atau kali 7 ya. Tapi terus itu algoritma. Logika kita, oh iya, lebih baik saya untungnya sedikit tapi yang beli terus gitu. Seperti kenapa mie gacoan itu ramai? Kenapa mie sue itu ramai? Mixu. Apa macam mixu? Mixu. Saya mixu ya. Jangan miso. Tapi kalau orang-orang daerah Semarang, daerah Surabaya itu, nah miso itu keakraban terus dadaan itu. Nah, orang Surabaya danco gitu kan. Itu danco Surabaya. Nah, orang Semarang itu kayak orang Semarang. itu. Enggak. Ya ini visuan ya, tapi keakraban gitu. Menyebut nama binatang kaki dua yang itu kan, itu saya tuh enggak pernah binatang, saya tuh enggak pernah bilang asu gitu, enggak pernah. Barusan ini orang Semarang gitu asu. Untuk rezeki orang bagi-bagi maksudnya akrab gitu. Bukan itu misoe orang Semarang asu. Misoe kata-katanya itu. Tapi intonasi dan cara menyampaikan kan beda. Kecuali saya tiba-tiba wajah saya tak buat sangar asu. Itu enggak boleh. Tapi nyanyi bahkan. Itu rezeki orang bagi-bagi. Kalau saya jancok ini untuk rezeki kan orang bagi-bagi lah gitu. Itu yang namanya komunikasi. Itu nanti diajarkan oleh Bunda Sas itu tanggal 7 dan 9 dan aku lupa ya, 6 ya. 6, 8. Aku lupa jadwalnya, nanti lihat 3 kali. Itu untuk public speaking itu bisa 2 hal. Pertama memang punya bakat, passionnya ada di situ, kemudian yang itu bisa dipelajari. Maka Anda bisa dikasih pelajaran itu. Lalu tanggal 8-nya nanti presentasi tentang ini, tentang presentasi depan sini masing-masing KUP diwakili 1 orang. Nah, algoritma itu tadi logika kita itu di dalam berwirausaha itu kita harus tahu dasar-dasar kewirausahaannya itu seperti apa. Ya ini misalnya dasar-dasar kewirausahaan itu kita yang penting ini kita jadi nanti presentasinya Anda mengidentifikasi peluang usaha apa yang ada di sekitar itu. Kan 5 orang. Ya silakan salah satu. Pak Santa, Ya, kita kan 5 orang kan dalam beda sesi, Pak. iya tidak apa-apa. Yang pagi biar representasi pagi, yang siang biar representasi siang. Berarti kalau kita kan yang cewek kan pagi, Pak. Tapi nanti cewek juga ada yang presentasi salah satu. Iya. Nanti yang siang kita dari 3 Iya, juga. iya. Kan tujuannya apa toh? Tujuannya itu 2 sebetulnya. Pertama memang belajar public speaking-nya. Kedua kan juga sekaligus ini apa ya? Suatu
ada istilah apa ya? Ada istilahnya itu, ini ilmu holistik namanya. Yang kapan hari saya waktu pembukaan terus di sini ikut mengoperasikan mata tertutup siapa ya? Maskul depan sini. Bertiga tuh Iya. Oh sama yang kan. siapa? Oh, Bervin. Derki itu tidak, ada sudah bisa mas, sudah bisa merem, A sampai Z. merem kan? Ya. Berarti sudah bisa gitu loh. Ya masa gini, waktu Anda naik sepeda motor pertama itu umur berapa? Kelas berapa? Kelas 8 aja. Coba. Apa langsung cepat gitu? Iya. Ya, sama. Dipakai aja terus. Itu sebetulnya gini, ilmu yang saya berikan ya mas, itu ilmu QWERTY. Itu harganya mahal sebetulnya. Itu saya pernah dapat uang dari situ. Saya dapat uang dari situ. Itu sekali dipanggil di Balikpapan, Kalimantan Timur itu kan satu sesi satu orang satu juta. Padahal saya ngajarnya cuma nggak sampai 1 jam. Pesertanya 10 uang 10 juta pulang. Pesawat PP di cuma itu aja. Keren, nanti bisa saya kasih juga di kelas ini. Tetapi yang pertama dan utama kan nanti ini. Jadi besok presentasinya ini ya. Untuk kursus public speaking itu 3 kali pertemuan 1 paket itu, saya lupa sekarang tarifnya berapa. Itu tanya aja sama Bunda Kasasmiati. Nah sekarang ini kaitannya apa? Kaitannya apa dasar-dasar kewirausahaan ini dengan ChatGPT kita? Ya ini saya copy ya. Ini saya copy. Nah, saya masukkan ke ChatGPT. Nah, di sini nih. Nanti juga ada selingan ChatGPT. Nanti dia bisa melucu, dia bisa menjadi seorang hakim, bisa seorang dokter, bisa seorang ahli kuliner gitu. Nah, sekarang kan kita selesaikan ini dulu, nanti selingan habis ini. Ini kan gini ya. Bantu saya gitu ya. Atau gini, ini kalimatnya bisa saya sempurnakan. Bagaimana ya? Bagaimana cara tak kasih mengidentifikasi itu. Kan tadi tema paparan saya kan kita mengidentifikasi peluang. Nah, sekarang kita tanya, Anda tanyanya kan harusnya kepada saya kan, tapi Anda tanya ke ChatGPT gitu. Nah, ini dia jawab langsung. Nih. Ya, langsung plug gitu. Beda dengan Google ya. Google kan hanya mencari informasi. Kalau ini kita betul-betul komunikasi, betul-betul interaktif gitu. Ya, bagaimana cara mengidentifikasi peluang usaha di bidang jaringan komputer dan administrasi sistem. Nah, ini. Yang pertama riset pasar. Ya, dia memang menggunakan kalimat pembuka juga kan. Nah, ini mengidentifikasi peluang usaha di bidang jaringan komputer dan administrasi sistem melibatkan pemahaman mendalam. Nah, ini kita harus melibatkan pemahaman mendalam tentang perkembangan teknologi. Jadi Anda harus, tidak bisa tidak, harus paham dan mendalam tentang perkembangan IT. Saya tidak meragukan Anda sebagai generasi Z ya, itu otomatis ini. Kalau Anda nggak paham dan tidak mendalami ya otomatis mati sendiri itu. Nah, kebutuhan pasar apa? Nah, ini yang saya berkali-kali cerita, ini kebutuhan pasar. Pasar ini butuh, cuman saat ini belum dilirik oleh siapapun, itu kesempatan yang baik itu. Tantangannya tentu ada. Nah, tantangan inilah yang namanya tim tadi ya, dihadapi oleh organisasi. Yaitu yang KUB Anda itu. Ini kata mereka itu Anda gitu. Nah, ini berikut beberapa langkah yang dapat membantu Anda. Ini yang pertama riset pasar. Coba Mas Gilang coba baca riset pasar. Riset pasar. Lakukan riset pasar untuk memahami tren terkini dalam teknologi informasi.
tinjau bagaimana organisasi saat ini mengelola jaringan dan sistem administrasi mereka, dan identifikasi area di mana mereka mungkin menghadapi kesulitan atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi ini maksudnya gini, eh kalau kemarin dan tadi saya juga cerita, entah di sekitar kampus Untidar, entah di kampus UMM atau dimanapun, di riset di situ, ya, tentang ini. Kemudian yang kedua, lihat kebutuhan pelanggan, Mas Risi. Lihat kebutuhan pelanggan, wawancarai pemangku kepentingan di berbagai organisasi untuk memahami masalah atau tantangan yang mereka hadapi dalam mengelola jaringan dan sistem mereka. Fokus pada keamanan, kinerja, dan efisiensi operasional. Nah, ini nanti yang penting itu wawancara. Pak, Mbak, dan seterusnya. Iki wifi-mu nek ngene bocor kok wong-wong sing ora beli makanan maupun minuman di sini itu juga bisa menikmati kan iman-iman. Kita buatkan sistem gitu loh. Diwawancarai dulu, dikenali dulu, kenalan, wawancara baru disampaikan. Berikutnya Mas. Tiga, perhatikan perkembangan teknologi, ikuti perkembangan terbaru dalam dunia teknologi seperti cloud computing, keamanan cyber, komputasi kuantum, dan Internet of Things atau IoT. Identifikasi bagaimana teknologi ini dapat memberikan peluang untuk meningkatkan jaringan dan administrasi sistem. Ya, jadi maksudnya seperti sekarang cloud ya. Kalau Anda biasa menyimpan data, misalnya HP-nya penuh, padahal di situ ada banyak foto-foto yang penting itu. Biasanya kan bisa Anda kalau ada netbook atau laptop bisa simpan ke laptop, kalau minimal disimpan ke flash disk. Tapi itu pun rawan hilang, singsal atau rusak gitu. Maka Anda harus menggunakan teknologi cloud. Itu bahasa saya itu menyimpan file di langit namanya. Cloud itu kan awan ya. Ya, itu salah satu fasilitas dari Google. Kalau Anda punya Gmail, itu kan yang namanya Google Foto misalnya. Ada Google Drive itu. Ini juga nantinya kalau ini kan masih di dalam konteks kita masih mengidentifikasi peluang. Nah, maka peluang usaha ini kalau tadi salah satu contoh kecilnya tentang pembagian WiFi yang pakai voucher gitu kan. Ini tidak harus dengan kertas ya, tapi bisa dikirim lewat WA. Jadi kalau orang belanja 10.000 dikasih passwordnya selama 1 jam atau 1,5 jam. Ini salah satunya, contohnya itu. Tetapi contoh yang lain terkait apa yang berkaitan dengan ini juga bisa. Kita bisa menawarkan jasa. Iya, 3 titik. 1, 2, sama 3. Jadi ini adalah peluang-peluang yang bisa Anda pakai gitu. Contoh-contohnya masih banyak. Kemudian yang keempat, Mas. Ya. Analisis persaingan, teliti saing di industri ini, apakah ada celah dalam layanan atau solusi yang mereka tawarkan? Apakah ada cara untuk menyajikan layanan atau produk dengan cara lebih efisien atau inovatif? Ya, itu. Jadi memang perkembangan IT itu kan begitu masifnya, sehingga siapa yang tetap mengikuti perkembangan itu, itulah yang tetap eksis, yang tetap bertahan. Kalau enggak mungkin. Ya, kadang-kadang saya narsis juga, tapi bersyukur. 33 tahun saya mendirikan ini, saya tetap mengikuti terus perkembangannya. Besok di dalam kelas saya akan tunjukkan bahwa sekarang kan medianya cloud, ya bisa ada Google Drive dan lain-lain gitu ya. Dulu zaman tahun berarti 43 tahun yang lalu saya belajar itu nyimpan memori itu di suatu media yang namanya Panscat. Panscatnya sampai sekarang masih usianya dengan Anda 2 kali lipatnya. Itu sudah usia 45 tahun lebih. Itu saya simpan itu. Ya, itu harus ngikuti terus gitu. Kalau enggak ya sudah mati gitu.
Kemudian pelatihan dan sertifikasi. Yuk, Mas siapa? Silakan. Norima. Pelatihan dan sertifikasi. Identifikasi kebutuhan akan pelatihan dan sertifikasi di bidang jaringan komputer dan administrasi sistem. Bisakah Anda menyediakan kursus atau pelatihan untuk membantu profesional IT memperoleh keterampilan yang diperlukan? Ya. Jadi contoh yang sudah Anda alami sendiri, misalnya Mbak Zaki, kemudian juga Mas Rizky, kemudian Mbak Anita, itu murid-murid saya semua itu. Dan mereka mengajar juga, ngajar di BLK, ngajar di beberapa tempat. Dan saya yakin di antara Anda pasti nanti tahun depan juga saya beri kesempatan mengajar juga di bidang ini. Gitu loh. Jadi peluang-peluang itu dipakai gitu. Ya, saya bongkar kartu aja. Kalau ngajar apa namanya, mereka dapat berapa satu kali session. Saya dibayar juga nih. Saya tadi mulai jam 10 sampai jam 2. Ya, harga itu sudah ditentukan oleh kementerian. Sebetulnya kalau harga saya sendiri itu per 90 menitnya saya dibayar 150 di sini loh, di Santo Komuternya. Tapi oleh kementerian saya di bawah itu. Dalam 4 jam, mulai jam 10 sampai jam 2, oleh kementerian saya dibayar berapa? Berapa, Mas? Kamu tahu? Kan kemarin ada. Oh iya toh. Oh iya, iya. Saya ya akhirnya kalau saya bandingkan dengan lembaga saya, ya saya hanya dikasih 100.000. Tapi kan saya tidak hanya menghitung-hitung dengan uang gitu. Tetapi yang mau saya tanyakan, nantinya tahun depan Anda dikasih kesempatan, misalnya siapapun, Mas ngajar ya 4 jam satu semua enggak? Siapa yang nolak coba? Ya kan gitu. Ini contoh. Artinya dari paparan yang disampaikan ini, pelatihan dan sertifikasi itu sebetulnya tidak harus ngajar di sini juga itu. Artinya Anda dari manapun, di tempat Anda, tetangga Anda, di kelompok-kelompok organisasi yang Anda ikuti, entah itu di Karang Taruna, entah di apa, bilang sama Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Bu RT, Bu RW, Pak Bu Lurah, Bu, saya ngajar, bisa. Saya punya profesional. Kan nanti ada punya sertifikat, ditunjukkannya buktinya ini gitu. Tapi saya siap dites gitu. Maka butuh public speaking. Gitu loh. Ya. Nomor 6, Mas David. Jaringan dan kemitraan. Bangun jaringan dengan profesional IT, organisasi, dan penyedia layanan terkait. Kemitraan dapat membuka pintu untuk peluang bisnis baru dan memberikan wawasan tentang kebutuhan pasar. Ya. Jadi kita itu yang dimaksud jaringan ini bukan jaringan komputer tapi organisasi gitu. Jadi yang namanya rezeki itu tidak harus di dalam bentuk uang tunai secara langsung saat ini. Anda dikumpulkan 20 orang di sini, pagi 10, siang 10, itu dibagi lagi 5 orang per KUB, itu kan jaringan kecil. Nah, nyebar, relasi. Ya. Nah ini. Tapi ini kan jaringan dengan profesional IT. Yang namanya profesional itu tidak selalu orang yang tidak mungkin salah ya. Profesi itu yang bidangnya itu. Sama-sama bidang IT tapi masing-masing punya spesifikasi sendiri-sendiri. Saya satu tim dengan Mbak Zaki dan 11 yang mendampingi Anda itu tim saya itu. Itu semua profesional di bidang IT. Tapi masing-masing punya spesifikasi sendiri-sendiri. Mas Rizky itu betul-betul multi talent sebetulnya. Dia ke ngerakit-rakit bisa, install bisa. Cuma dia belum belajar coding. Dia enggak mau mumet mungkin. Besok ditanya kenapa. Atau mungkin diam-diam. Tapi sekarang dia sedang belajar bahasa Inggris sebetulnya. Tapi aman sih ini. Jadi organisasinya nanti Anda bisa bergabung di media sosial. Banyak organisasi-organisasi tentang
organisasi tidak harus offline ya, tetap muka ya, bisa online gitu. Nah, penyedia layanan itu misalnya Anda bisa tuh datang ke Telkom bisa sampaikan, pasti disambut. Saya ahli atau saya sedang belajar ini, tolong bantu. Kalau ada job-job dibantu. Masang jaringan WiFi itu kabel sudah ada. Itu ada nilainya itu. Saya nggak tahu berapa, tapi jelas ada nilainya. Mulai belajar dari itu, borong-borong gitu loh. Dari pihak ketiga, misalnya ada jaringan listrik, jaringan kabeling apa itu ya. Itu Telkom itu tidak mau, kenapa tidak mau punya karyawan di situ? Outsourcing pun tidak. Karena apa? Karena mereka tidak mau biayanya mubazir gitu, menekan biaya. Tapi kalau kerjasama mau. Ya, KUB Anda bisa bergerak ke situ. Ya. Berarti Telkom itu tidak ada yang namanya kartat gitu ya. Apa itu kartab? Karyawan tetap. Enggak ada. Tapi seumpama untuk yang sistem dalamnya kan Oh, karyawan tetap, seragam itu loh, Pak. karyawan tetap tuh ada. Tapi kan itu BUMN. Itu pegawai BUMN. Tetapi yang dampingi itu outsourcing semua. Dan kontrak pekerja lapangannya. Nah, Anda belajar dari situ. Minta. Kalau suruh tulis proposal, membuat apa, ada caranya. Ada caranya semua. Membuat surat formal gitu ya. Nanti simulasi dengan ChatGPT ya habis ini ya. Buat surat coba nanti saya tolong diingatkan membuat surat permohonan untuk sebagai mitra. Nanti habis ini saya selesaikan ini dulu. Ini ya. Kemudian ini bahwa ini ya, organisasi itu termasuk salah satu Telkom. Anda mau Telkomsel mau apa silakan. Nanti uangnya banyak di situ, betul, serius. Waktunya Anda itu jangan habis bahasa Jawanya nggokok nih perusahaan. Mentalitas kita tuh mati, betul. Saya tuh jadi karyawan di New Armada itu 6 tahun. Mati udah. 6 tahun. 6 tahun itu termasuk lama. Tapi ada yang sampai mati di sana ya banyak. Ya, kalau istilah saya itu orang kan kalau bahasa resminya resign gitu kan. Resign. Apa? Desain. Itu kalau bahasa Indonesia apa? Mengundurkan diri. Nah, itu yang nggak boleh. Mundur berarti. Jadi bisa ya kalau ada tetangga atau teman tinggal, wah aku wis rapet lah, rak kerasan, serba salah. Bener ya salah apa meneh gitu. Ngomong gitu loh. Itu. Ya, maka caranya piye ya? Tak mundurkan diri wae ya. Jawabannya, ojo, jangan mengundurkan diri, jangan. Tapi apa? Memajukan diri. Ini pintar loh. Oh, pintar banget. Makanya apa? Pintar loh. Berarti harus memajukan diri. Jadi izin madep Pak pimpinan. Kenapa Mas? Mau izin? Oh ya, masuk ruangan. Pak, mulai besok tanggal 1 Desember saya mau memasukkan diri. Mumet ya sampai. Kemudian dikai mumet ya. Memasukkan diri biar saya membuat perusahaan sendiri. Wow, gitu kan? Ya itu KUB. Benar. Sekarang Indonesia itu semakin maju dengan milenial banyak itu banyak kemajuan yang signifikan. Ya, sampai mana tadi? Jadi mulai ditindaklanjuti ya. Yang saya sampaikan itu real ya, tidak hanya sekedar itu. Real. Nah, ini yang berikutnya ini. Siapa ini? Jatahnya nomor 7 siapa? Yang Ayo. ya, pemahaman hukum dan kepatuhan. Pertimbangkan aspek hukum dan kepatuhan yang berkaitan dengan pengelolaan jaringan dan sistem. Apakah ada peluang untuk memberikan layanan konsultasi atau solusi yang membantu organisasi mematuhi peraturan? Iya. Jadi kalau ada sebagai mitra dan mitra itu sejajar. Tidak ada yang lebih besar dari kecuali karyawan. Kalau karyawan di bawah perusahaan, kalau mitra sejajar, nggak apa-apa. Jaringlah mitra sebanyak-banyaknya. Nah, tentang hukum itu ada aturan, ada MOU namanya,
memorandum of understanding itu, ada kerjasama, kontraknya berapa lama dan sebagainya. Itu yang perlu dijalin terus menerus. Nah, pemahamannya aturan hukumnya seperti apa, keuntungannya berapa, bagi hasilnya seperti apa itu harus jelas. Itu kalau kita bermitra dengan, tadi salah satu contohnya kita dengan Telkom misalnya, atau dengan yang lain, boleh dengan perusahaan-perusahaan besar ya, seperti New Armada juga. New Armada itu sekarang modelnya juga, ini rahasia ya, saya bongkar aja. Bosnya Armada itu tidak sekolah, dia hanya lulusan SD. Nah, waktu SMP kelas 2 itu nggak betah duduk itu loh. Dia naik sepeda jalan-jalan gitu. Dia, saya potong kompas ceritanya. Wong nasi kelas 2 SD, SMP deh, SMP. Percis kok kembang api itu loh. Begitu tukang-tukang las itu pada istirahat, dia mainkan ada apa namanya itu loh, potongan baja itu sambung halus gitu. Nah, ceritanya akhirnya disuruh kerja betul di situ. Dan saya bikin, sing dikongkon ya seneng, sing ngongkon ya seneng kok. Oke, model seneng. Sing bocah merasa itu dolanan, sing tukang aslinya itu pekerjaan kayak duit sesuk kesana lagi. Ceritanya gitu akhirnya jadi Armada. Sampai akhirnya ada, dia tuh betul-betul nggak sekolah. Saya bantu, itu guru saya yang pertama di Magelang itu. Namanya David Irman Jaya. Jempolnya 2 sini. Ini jempolnya sini kedua. Kenal? Kawan-kawan datang aja, nggak apa-apa. Itu hebat, orang hebat, jenius. Banyak cerita. Nah, akhirnya dia, suatu saat ada cerita yang lucu. Seorang insinyur dalam kolonial banget. Nah, insinyur wow keren gitu kan. Maka sekarang di kementerian manapun itu gelar nggak boleh, yang mau nggak boleh dituliskan. Karena yang penting bukan gelarnya tapi buktinya di. Iya. Nah, ceritanya si David Irman Jaya, namanya dia belum ada ahli insinyur itu kan, insinyur mesin itu, mobilnya itu ada las-lasnya kurang dipanggil. Orangnya sudah meninggal. Saya minta maaf ya Pak, kamu sudah tenang di sana gitu kan. Dan saya izin. Pak, ini kok udah bisa loh. Nah, kalimatnya apa dia? Jadi kongres pulang. Dia bilang ini, insinyur gawe ngono ora iso. Ijazahmu itu kok lulus tenang gitu. Iya, serius. Jadi artinya zaman tahun 80-an itu pembelian jual beli ijazah itu udah banyak itu. Makanya kalau datang ke sini Pak, kemarin kan CPNS-an tuh, Pak aku mau beli sertifikat, saya marah tuh. Bukan marah, tapi tak kasih kuliah. Gini Mas, Anda bisa komputer bisa. Ini ada soal, tolong digarap. Kalau bisa, nggak usah bayar, tak kasih sertifikat, mau minta 3 tak kasih 3. Iya kan? Nah bisa loh ya, tak tambahi uang 100.000. Enggak, saya mau cepat. Ya udah nih garap iso. Udah kayak gitu. Betul, serius. Yang menyatakan bisa atau tidak itu bukan saya, tapi Anda sendiri. Ini waktunya 2 jam. Kalau Anda dalam waktu 10 menit bekah-bekuh, jujur aja, jujur pada diri sendiri. Makanya nggak bisa, ya nggak bisa. Padahal sarjana komputer loh, iya serius. Nah maka besok bersyukur Anda ketemu dengan saya itu ya. Yaitu bangga dan bahagia ketemu teman-teman sebaya gitu. Karena apa, auranya itu membuat saya tetap bersemangat gitu. Yang saya kasih rumus coding itu, kalau mau dipakai hacking itu ada buku-buku hacking. Itu saya kasih tapi tanggung jawab Anda sendiri. Saya nggak mau. Nah, artinya, saya kasih ilmunya. Tetapi tentang Anda mau pakai atau tidak silakan. Itu loh di internet banyak tuh merakit bom barang gitu. Apa? Enggak, saya jadikan di depan. Caranya seperti ini, ya kan? Terus mau dipakai silakan, kalau enggak apa-apa.
ilmunya Gayus Darisman tahu, Gayus Tambunan. Itu ilmunya saya punya itu. Tapi dia tidak tahu gurunya siapa. Yang penting ya silakan, dosanya dia sendiri itu. Ya wes asal diteruskan ya, aku bahaya. Kayak kalau saya cerita itu, saya ngantuk dari tangi, saya turu dari tangi. Kan nanti gimana? Ini ada hukumnya. Tentang hukum itu besok Anda sebagai wirausahawan itu juga harus mematuhi hukum-hukumnya itu ya. Bentar. Kemudian keamanan data ini juga bisa ditawarkan supaya tidak bisa dihack, ya kan? Bisa ada simulasinya nih. Saya simulasi, tapi saya nggak mau detail-detail banget. Aku takut juga, terus terang jujur takut saya. Ini keamanan data, khusus dengan meningkatnya kekhawatiran tentang keamanan data privat, pertimbangan peluang. Besok itu ada permainan gini. Saya kasih ceritanya baik, tapi saya praktekkan besok. Saya tuh betul-betul pakai kain tak tutup itu. Terus komputernya yang paling aman nanti saya di belakang situ aja, biar gampang. Habis sini kan tak tutup. Di sini ya boleh. Saya tak tutup itu. Anda saya suruh ngetik. Saya suruh ngetik 3 angka gitu. Nggak lihat tuh berarti. Nggak lihat. Angkanya berapapun. Bisa yang mau simulasi siapapun silakan. Begitu saya buka itu langsung tak lihat gitu. Tak ginikan seret gitu. Angkanya kelihatan. Sini padahal angkanya betul banget angka-angka penuh. Angka semua. Angka kemperi gitu loh. Nggak ada jeda, nggak ada spasi, nggak ada apa. Itu hacking namanya. Ilmu hacking. Salah satunya itu. Kemudian favorit saya itu adalah bahwa permainan ini 3 tambah 3 berapa? 9. Iya, tidak apa-apa. Ini bisa bodoh, bisa kreatif, ya, bisa ngantuk. 3 tambah 3 berapa? Wis ora apa-apa. Sementara enggak apa-apa, tapi nanti berapa Mas 3 tambah 3? Berapa? 6. Berapa? Saya ulangi, pertanyaan sama. Pertanyaan gini. Perusahaan itu membutuhkan seorang manajer, orang kepercayaan gitu. Orang yang dipakai sebagai tangan kanannya. Yang ngopokos kamu gitu, dipercaya gaji besar. Bawahannya dia ya, seorang pimpinan atau pemilik perusahaan. Bukan pemilik perusahaan, bukan. Pemilik perusahaan ada sendiri, ini ada manajer. Pemilik perusahaan memasukkan ke manajer, silakan memanage. Manajer ada kata manage mengatur. Silakan diatur supaya jalannya perusahaan ini lancar, jalan gitu. Kopi itu kan dalam mana belajar itu juga gitu. Memanage supaya aman lancar. Gajimu segini. Besar manajer biasanya besar di perusahaan ini. Terus akhirnya manajer ini stafnya, orang kepercayaan itu mengundurkan diri, memasukkan diri atau mengundurkan diri setelah supaya keluar lah. Akhirnya dia butuh. Ini gajinya besar juga. Terus diumumkan di mass media yang melamar 100, terjaringlah 10. Nah, 10 orang ada di sini. Aku manajernya misalnya. Tanya, 3 tambah 3 berapa? 6. Berapa? Oke, tak jawab dulu. Ini enggak saya terima loh. Karena saya jawab 6. Hati-hati loh. Yang lain kerungu. 3 tambah 3 berapa? 6. Enggak saya terima. Alasannya nanti saya ceritakan. Berapa? 3. Ya enggak saya terima. Alasannya nanti. Berapa? 3 tambah 3 berapa? 3 tambah 3 tuh. Itu langsung enggak tak terima, kesulitan mikir. Langsung. Nah, kan butuh orang yang cepat, kerja. Enggak tak terima kamu. Sudah. Terus berapa? Nah. Ini enggak tak terima. Ini udah tak terima. Kan kita jawab. Jawab enggak apa sih? Kayak enggak ya. Tetap enggak ada terima. Ayo. Jangan sesuai. Tolong mikir ya. Ini simulasi ya Mas, mohon maaf. Apa? Ini enggak tak tembok. Terus 9. terus. Ini melu-melu. Bro. Iya, ora tak tembok kuwi. Hah? Oke, untuk tak pertimbangnya, untuk kreatif ya.
Tapi maksudnya dan ya tidak 100% kreatif, jadi ya bodoh juga. Memang contohnya dia jawab otomatis lah ya. 6 tambah 6 berapa? Itu ya otomatis berapa ya sama dengan berapa ya. Gak tak tahu posisan gini loh, kalau yang jawab 6 itu enggak saya terima. Kenapa? Karena wong pintar. Wong pintar itu bahaya. Bahayanya apa? Kok bisa merebut kedudukan saya sebagai manajer itu. Tapi yang jawab lainnya, orang jawab berapa sih? 3 itu ya enggak itu mau wong bodoh. Soalnya wong bodoh tak tompo aku seneng bose kan. Sama aja saya juga terancam kedudukan saya gitu. Itu. Nah, akhirnya yang ditompo jawabannya apa? Maka di dalam berwirausaha ini enggak. So, yang betul jawabnya Bapak maunya berapa? Artinya orang yang mau bisa untuk kerja sama. Itu soft skill. Itu realita itu juga zaman Orde Baru, Orde Reformasi sampai Orde sekarang sampai kapanpun di dalam itu tadi kan ada mana ya? Komunikasi berorganisasi itu penting. Dalam melayani pelanggan itu kita sebagai penjual jasa itu harus bisa melayani. Tidak bisa pasti pakem kaku, enggak bisa. Fleksibel itu loh maksudnya. Mohon maaf ya, nanti simulasi ya. Ya, itu macam itu. Jadi Bapak maunya berapa? Aman. Jadi semuanya aman. Jadi pihak aman, semuanya aman. Si manajernya ya aman, kitanya ya aman. Sampai mana ya? Nomor berapa? Sudah dibaca? 8 tadi bukan apa-apa. Oh ya. Oh ya, tentang keamanan. Iya. 9. 9 siapa? Iya, sekarang 9. Iya, enggak apa-apa. Dilanjut 9. Inovasi produk atau layanan, pertimbangkan bagaimana Anda dapat mengembangkan produk atau layanan baru yang inovatif atau meningkatkan solusi yang ada. Ya, ini nanti Anda itu berkembang terus itu. Ya. Artinya inovasi itu harus sebuah keniscayaan ya, nggak bisa mandek gitu. Maka kenapa pendampingan Anda itu selama 1 tahun? Nanti ada itunya, perkembangan seperti apa. Yang terakhir yuk, nomor 10, Mas. Kesehatan, Pak. Hah? Caranya apa ya? Nah, itu, Pak. Mungkin Dapatkan masukan langsung dari calon pelanggan atau pemangku kepentingan apa yang mereka butuhkan, bagaimana pengalaman mereka dengan solusi yang sudah ada. Ini penting ya. Jadi artinya ini bagian dari soft skill juga ya. Nah, maka ini adalah identifikasi peluang. Nah, setelah mengidentifikasi peluang, penting untuk merancang rencana bisnis yang komprehensif, termasuk strategi ini marketing. Jadi banyak perusahaan-perusahaan bubar atau gulung tikar itu karena marketingnya nggak intensif. Sebuah rahasia aja ya bahwa ini tadi ya, saya tak stop sih. Nanti kalau lebih dari 1 jam saya nggak berhasil ya itu kira-kira identifikasi yang perlu ya, supaya nanti Anda semakin berhasil di dalam berusaha. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda benar-benar menjadi wirausahawan muda yang sukses dan berhasil. Jadilah kompeten, karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.